Berarti awalnya Kaninda ini trading di Bitcoin apa? Enggak, Crypto atau apa? Bisa Forex. dijelaskan nggak sih perbedaannya ini trading forex, Bitcoin ini apa nih Kaninda? jadi gini, trading sama investasi itu dua hal yang berbeda. Oke. Kalau trading itu jangka pendek. Jangka pendek. Oke. Kalau investasi itu jangka panjang. Nah Kaninda, banyak yang penasaran untuk modal minimal untuk trading itu sebenarnya berapa sih Kak? Dari yang minimal banget nih kita nih bisa berapa sih main trading kayak gitu? $50 boleh? $50 ya? Boleh. Itu paling minimal. $20 boleh juga. Katanya 10.000 udah bisa tuh main trading. Emang iya Kak? Ada gitu bisa? Halo Sobat Busam ID, selamat datang di podcast Rauh Cuan dengan Digital, di mana podcast ini terselenggara atas kolaborasi antara Busam ID dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Bersama saya Alia, host podcast pada episode kali ini, dan pastinya kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih, tapi tetap penuh insight. Dan tentunya narasumber kita pada episode kali ini, beliau ini adalah seorang wanita ya yang berkecimpung di dunia digital, terutama trading dan juga investasi. Dan langsung aja kita sapa, ini dia Kaninda Susanti. Halo Kaninda. Halo. Apa kabarnya Kak? Sangat baik. Alhamdulillah baik ya. Kaninda, ini kan seperti kita sebelumnya kan udah ngobrol-ngobrol tuh tadi sebelum kita on air. Kalau katanya Kaninda di Samarinda ini kurang nih orang-orang yang main trading dan invest. Itu kenapa sih Kak alasannya sebenarnya? Ya, mungkin mereka masih skeptis. Masih skeptis ya? Terhadap trading dan investasi kayak gitu. Karena ada kayak apa namanya ini statement kayak gambler lo kalau yang main trading kayak gitu. Iya, benar. Benar ya Kak ya? Oh, oke. Itu kenapa sih Kak sebenarnya sampai bisa ada fenomena seperti itu dan jadinya orang tuh malah kurang ya main trading dan invest di kota Samarinda ini? Gak seperti di ibu kota nih, di Jakarta kan orang rame Kak ya. Itu kenapa sih Kak? Mungkin takut ngambil resiko ya, karena benar-benar ini resikonya high risk gitu. Sangat-sangat tinggi ya resikonya. Iya, benar. Wow, Kaninda sendiri ini sebenarnya bisa ceritakan nggak sih awal mula perjalanannya? Tapi sebelum menjadi seorang trader dan investor seperti sekarang, Kaninda ini seorang apa sih? Dari mana sih asalnya? Dari Samarinda asli kah atau perantauan dari mana? Oke, di sini aku pengen cerita ya. Oke. Sebenarnya aku itu dari Kutai Barat. Mungkin ada yang nonton dari Kutai Barat. Halo, saya dari Kutai. Dari Kutai Barat ya. Di Kutai Barat itu ada yang namanya Barong Tongkok sama Melak. Oke. Tapi aku di kampungnya banget. Di kampungnya di mana tuh supaya Di kampung kalau kecamatannya mau kemana Bulan, kampungnya banget itu Rambayan kayak gitu. Bener-bener kampung banget. Dan di situ susah banget sama yang namanya sinyal. Oh, oke. Cuman gimana caranya aku bisa sampai ke sini? Aku benar-benar kayak gimana caranya aku bisa ngubah hidup aku gitu. Jadi aku sekolah di ini dari kecil tuh udah punya bayangan aku harus sekolahnya di sini biar aku pintar komputer. Harusnya kayak gitu. Kayaknya mungkin kedepannya perlu deh teknologi gitu. Kalau aku nggak bisa komputer ya gimana ya kayak gitu. Jadi aku harus ini. Terus kata orang, ngapain kamu ini ke kota, paling juga kamu nanti pulang aja katanya kayak gitu kan, balik ke kampung gitu. Ya udah, di kota aku bener-bener di sana maksimalin kerja keras aku. Sempat diusir orang berapa kali kayak gitu kan. Pernah diusir juga? Iya benar, aku sambil kerja deminya untuk dapatin ijazah. Terus aku bilang kelas 3 SMK aku harus kerja, aku harus punya duit, dan aku ngerantau ke Samarinda. Aku nggak tahu jadi apa, yang penting niatku cuma satu, sukses. Itu aja. Udah tercapai tuh ke Samarinda, kerja, gaji 1,2 juta. Lalu di situ temanku bilang, nggak apa-apa kita gaji segini, yang penting perusahaan kita kasih ini nyaman lah ibaratnya ke kita kayak gitu loh. Tapi aku nggak mau, aku kayaknya harus cari kerjaan yang lebih baik untuk dapatin gaji yang lebih. Ya udah, abis dari sana aku ngelamar lagi, alhamdulillah diterima di
di salah satu toko baju di Samarinda. Oke. Oh, pernah kerja di toko baju ya? Iya, Oh, jadi di SCP aku kerja pertama kali 1.200.000. Oke. Terus aku kerja di toko baju dan itu benar-benar nggak ada jeda. Jadi habis dari berhenti kerja, aku langsung cari kerja lagi, langsung kerja. Wow. Terus Oke. tuh di sana aku pernah dituduh mencuri permen. Padahal itu mungkin cuma tuduhan aja karena aku nggak pernah ya memang hal-hal yang seperti itu kayak jauh lah karena kan aku merantau sendiri ya. Sendiri merantaunya. Iya, Itu di umur berapa sih kemarin? di umur sekitaran tahun 2018. Selesai sekolah Pokoknya ya? selesai sekolah aku udah punya uang, aku langsung ke Samarinda Wow. kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Terus langsung kerja ya. Pertama di mana tuh, di SCP Di dulu ya? SCP, terus di toko baju. Terus habis di sana covid kan, aku juga pernah coba-coba nih ngelamar di CPNS, nggak diterima. Nggak diterima. Oh, tapi pernah coba Pernah CPNS coba, ya? benar. Aku Oke. udah pernah coba, cuman nggak terima mungkin ya. Oke. Gitulah. Abis itu habis kontrak, aku bingung mau kerja apa ini, aku bilang. Dan di situ adalah temanku yang apa namanya buka lowongan sales motor. Oke. Jadi aku pikir kira-kira aku Bisa bisa nggak ya, soalnya sales ini berat kataku gitu. Terus aku sendiri ya di motor, aku mikir kayaknya nih orang setiap hari beli motor, kayaknya ada nih kesempatan gue. Tapi kalau misalkan aku nggak coba, aku nggak tahu. Ya udah melamar di sana. Akhirnya di sana lama banget. Terus kita sambil kerja kita ngeliat nih sosial media kan. Oke, Sosial media bener. kok bisa ya orang jadi influencer, kayaknya enak nih uangnya katanya, aku bilang kayak gitu. Pengen juga iseng-iseng nih bikin konten. Oh, jadi awalnya itu mau jadi konten kreator dulu ya? Belum Iya, tahu tentang trading dan invest ini? belum. Oke. Jadi rencananya itu dulu. Oke. Jadi bikin make up apa segala macam, cobalah kayak gitu. Tapi itu nggak berhasil. Oh, nggak berhasil. Iya bener nggak Oke. berhasil. Tapi ya udah tetap aja. Dan itu sambil belajar tentang investasi, trading forex kayak gitu. Sambil belajar. Terus tuh waktu di motor, aku investasi di ini, di yang namanya kripto, Bitcoin. Oke. Tapi itu mulainya dari berapa? Dari 250.000. Itu awal mula pertama banget. Awal mula pertama, dan itu masih kerja. Masih kerja jadi sales itu ya? Iya benar. Jadi sambil kerja di sales, sambil belajar-belajar juga tentang Iya investasi. benar. Langsung Oke. masih belajar. Jadi tuh ada uang sisihin, buat itu. Ternyata ada opportunity di tahun 2021 Bitcoin meledak. Nah, disitulah jadi aset. Udahlah, aku keluar aja dari sales. Oke. Udah dapet kan? Oh, udah gitu. dapat di situ ya Di situ keuntungannya. kayaknya di sini ada inilah, ada kesempatan. jalannya kan, Indah ya? Yaudah aku bikin konten. Aku bikin kayak di situ tuh buat memperkenalkan apa itu investasi, apa itu trading forex kayak gitu. Tapi di situ kakak memang sudah mendapatkan keuntungan dari itu. Bener, udah. Cuman memang resikonya benar-benar bisa dibilang sih Tinggi high banget risk ya, high high risk. return. Oke. Jadi wah, perjalanannya ternyata pernah ya Kaninda di masa-masa yang kita bilang jauh banget dari kata-kata bisa kita lihat seperti sekarang ini Kaninda. Memang kita butuh proses teman-teman seperti Kaninda tadi, dari awal kita kerja dulu sama orang, terus kita tapi tetap sambil belajar juga bisa menjadi seperti ini. Nah, Kak, aku juga penasaran nih sebenarnya. Kakak nih punya mindset yang bisa memberanikan diri untuk merantau ke kota orang sendiri. Itu tuh kenapa sih mindset seperti itu sudah muncul dari kecil, Kak? Tersadarnya itu seperti apa, Iya, Kak? jadi kalau apa namanya, waktu kecil mental aku ini sebenarnya udah ditempa. Oke. Jadi orang-orang di kampung tuh Iya. sukanya ngejudge ya. Oke. Nih aku kan ibaratnya orang tua aku ya, sorry to say ya, kayak berantakan, broken gitu loh. Oke. Jadi aku tinggal sama nenekku aja. Oke. Dan orang tuh selalu ngecap, ini nih kayak mamanya ini. Waktu kecil pasti kayak mamanya nih, ini nggak bener ini anak kayak gitu. Di situ kayak aku bikin, aku sudah dibilang kayak gini, aku buktikan, aku nggak bakalan kayak mamaku. Aku belajar. Suatu saat aku akan buktikan kata-katamu itu. Aku akan buktikan. Aku sukses, gue bilang kayak gitu. Sebenarnya aku nggak tahu caranya, jalannya di mana. Cuman aku tuh kayak niat aja Udah ada gitu. bertekad gitu ya.
Jadi orang tuh semakin aku beranjak dewasa, semakin orang tuh bilang, ah kamu nih pasti kayak kata-kata itu ada masuk terus. Tapi di situ tindakannya ada dua, Apa tuh? nyerah atau Terus bangkit. Bangkit. Iya, mau nyerah gara-gara orang ngomong kayak gitu, atau mau bangkit bayar omongan orang itu, Iya benar. ya kan? Dan kakak pilih untuk terus maju dan bangkit. Iya. Tapi yang kupikir sebenarnya lebih dari di belakang hal itu, aku pengen mengubah hidup aku nih nggak mau jadi Gitu. orang yang biasa-biasa aja. Aku nggak mau, ibaratnya dulu ya aku makan eh kayak harus mikir gitu, kayak gimana ya caranya aku bisa makan itu yang mahal itu, kayak gitu loh. Tapi uangku nggak ada kayak gitu, kayak gimana ya cara orang bisa makan di restoran kayak gitu, sedangkan aku pun kayak pengen makan tapi aku mikir, oh nanti uangku habis gitu, gimana ya caranya. Di situ kita makin berpikir kayak gitu. Nah, gimana caranya bisa, di situ otak kita langsung ini, ayo bisa bisa bisa. Dan kita kalau kita pengen kalau kita pengen sukses, kita benar-benar harus fokus ke satu hal. Harus ada goalnya tuh kayak. Benar, harus ada goal. Ada keinginan, terus juga dari judge itu kita juga bisa, oh bisa nih gue buktikan nih omongan lo semua salah gitu, bisa gue buktikan. Wow, itu tadi bisa seperti itu ya teman-teman, mindsetnya Kaninda itu berarti mulai dari Kaninda masih kecil ya, Kaninda ya, dari remaja diterpa hal-hal yang seperti itu dan terus meranjak dan juga terus bangkit. Nah Kaninda, kita balik lagi ke trading dan invest. Berarti awalnya Kaninda ini trading di Bitcoin apa? Enggak, Kripto atau apa? Bisa Forex. dijelaskan nggak sih perbedaannya ini trading, forex, Bitcoin ini apa nih Kak Indah? Jadi gini, trading sama investasi itu dua hal yang berbeda. Oke. Kalau trading itu apa namanya, jangka pendek. Jangka pendek. Kalau investasi itu jangka panjang. Kayak gitu. Jangka pendeknya ini bisa harian atau Iya seperti apa? benar, harian, mingguan, bulanan bisa. Dan aku bahkan bisa dengar juga ada trading itu yang menit nih, benar kakak? Iya benar. Oh, oke. Kalau 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 investasi itu jangkanya panjang. Kayak misalnya nih contohnya investasi kripto, Bitcoin aja dah, iya. yang lebih aman. Oke. Investasi Bitcoin. Jadi itu misalnya kita beli hari ini, bisalah kita ambil returnnya tahun depan kayak gitu. Tapi tergantung ya, tergantung. Dan Bitcoin itu sendiri ada namanya halving. Jadi itu setiap 4 tahun sekali kayak gitu. Oke, itu tadi yang investasi. Investasi Bitcoin. Nah, Kalau tradingnya kak? kalau trading itu cari cuan harian aja. Oh. Jadi kalau misalnya pengen jajan misalnya, udah aku trading aja gitu. Tapi itu buat yang profesional ya. Oh, oke. Tapi kalau misalnya kita tidak profesional, itu yang disebut gambler gitu. Ya bisa jadi, tergantung mindset sih. Oke, Tergantung mindset. Oke. Karena ada juga yang aku pernah baca berita, kalau misalnya kita nggak ngerti analisisnya gitu ya, itu yang disebut gambler sebenarnya. Iya benar. Bukan Jadi yang ini. Ketika kita masuk ke, sebut aja trading forex, apapun lah itu, kita harus mengerti dasar-dasarnya terlebih dahulu. Ini apa sih trading forex? Iya, apa sih kak trading forex itu? Jadi kan ibaratnya kita, maksudnya kalau kita masuk, ini apa sih gitu. Ibaratnya nih ya, kita mau belajar mobil, gak mungkin kita kan langsung bisa kan. Iya benar. Kalau kita kursus pasti diajarin dasar-dasarnya terlebih dahulu. Cara mengemudinya bagaimana, cara belok kiri bagaimana, belok kanan bagaimana. Itu sama kayak trading forex. Kayak gitu. Oke. Tapi tadi mungkin aku juga masih bingung nih kak, forex nih sendiri apa sih maknanya, artinya tuh apa sih forex nih? Forex itu mata uang. Oh, mata uang. Jadi kita berdagang di mata uang. Seperti itu. Oke, berarti ada trading yang mata uang, saham itu juga beda ya itu sebenarnya. Kalau saham aku kurang ini sih, kurang pelajarin. Aku pernah belajar saham, cuman aku nggak ngedalamin karena menurut aku dikit dapatnya. Ya kita pengennya yang banyak. Seperti itu. Awal mulanya kakak belajar itu tuh dari mana sih kak? Tadi kan katanya sambil kerja juga tuh. Itu lihat-lihat di media sosial kah atau ikut kursus trading kah atau seperti apa?
Awalnya itu autodidak aja. Otodidak aja ya. Jadi Oke. kalau kita ngelihat orang luar negeri kan, kok Mm-mm. bisa orang ini trading for living. Mereka jalan, tapi mereka bisa dapat uang. Itu Kok gimana bisa terus ceritanya? cuannya terus masuk gitu ya? Iya, ibaratnya kayak kita ke Bali Iya. misalnya, kita trading, kita udah dapat uang. Kayak mana sih caranya begitu gitu loh. Oh, oke. Kayak kita kita lihat, terus kita pelajarin dan kita cari tahu gitu. Oh, jadi awalnya kayak gitu ya, kayak ngelihat orang nih Uh, enak ya jalan-jalan tapi tetap bisa mm-mm, dapat uang gitu, kayak bisa mm-mm. menghasilkan cuan itu. Nah, Kak Ninda, banyak yang penasaran untuk modal minimal untuk trading itu sebenarnya berapa sih, Kak? Dari yang minimal banget nih kita nih bisa berapa sih main trading kayak gitu tuh? $50 boleh? $50 ya? Boleh. Itu paling minimal. $20 boleh juga. Boleh juga. Mm-mm. Oke. Kalau dalam misalnya rupiahnya tuh berapa sih, Kak? Kalau ini trading ini misalnya katanya 10.000 lu udah bisa tuh main trading. Emang ya Kak? Ada gitu bisa? Baru dengar sih. Baru dengar ya? Iya benar. Oh, oke. Baru Jadi dengar. berarti membutuhkan Emang bisa ya? modal juga ya awalnya. Iya bisa. Oke. Cuman kalau misalkannya pengen terjun, pengen belajar dulu boleh. Karena di zaman sekarang banyak yang sediakan namanya akun demo. Jadi kita bisa belajar tanpa pakai uang real Oh, gitu. oh iya iya iya. Nah, cuman kebanyakan orang-orang itu kayak berpikirnya bahwa trading itu cara cepat untuk menjadi kaya. Iya. Iya, Kayak mikirnya trading ini bisa kaya dalam sehari gitu. Nah, disitulah dari mindsetnya udah salah. Dari mindsetnya aja udah salah. Kayak gitu. Seharusnya yang benar kayak gimana sih? Iya belajar dulu. Belajar dulu ya. Iya, kamu perlu capai bertahun-tahun dulu baru bisa menjadi sekarang. Kalau Kaninda butuh berapa lama? Sekitaran 4 tahun sih. 4 tahun ya? Wow. Itu Oke. pas banyak ya Banyak sekali pastinya prosesnya. tantangan-tantangan yang dihadapi Iya juga ya benar. Kaninda ya. Berarti awal mula dapat untungnya tuh waktu di tahun berapa tuh Kaninda? Itu pas belajar coba-coba terus dapat untung? Enggak dong. Enggak ya? Enggak Oke. dong. Kayak gimana tuh Lebih ke awalnya? mendalami investasi kripto aja dulu sih. Nah, Oke. baru terjun ke forex. Oh, Kayak oke. gitu. Karena forex itu benar-benar mentalitinya harus kuat. Karena harian kan? Butuh mental yang kuat ya Iya kayaknya. benar. Kayak gitu. Nah, sebagai pemula ini lebih baik mulai dari forex dulu, kripto atau saham nih? Menurut Kak Din? Tergantung sih orang kan beda-beda kan. Mm-mm. Kalau saham aku kurang pelajari. Kurang belajar. Oke. Kalau kripto boleh, sama forex juga boleh. Cuman ya diingat lagi harus benar-benar pelajarin Harus dasarnya dipelajarin apa dulu. aja. Oke. Kayak gitu. Karena nggak sembarangan nih kayak pasti ada Mm-mm. strateginya juga. Mm-mm. Nah, berarti untuk pemula tadi bisa dicoba aja ya, tergantung aja bisa forex atau kripto. Tapi kalau saham juga bisa, cuman kalau Kaninda belum sampai ke situ ya, belum mempelajari ke saham itu ya. Enggak ini sih. Tidak terfokus ke situ ya. Enggak fokus ke sana. Oke. Tahu aja. Oke Kak Denda, ini kita aku mau bertanya mengenai strategi dan manajemen resikonya nih. Bagaimana cara memilih platform atau broker trading yang aman? Menurut Yang Kak ini Dinda? aja yang apa? Yang legal aja di Indonesia. Kan Yang banyak legal. tuh di sosial media. Kayak Contohnya gitu. kayak apa tuh? Yang mana aja tuh yang baik aplikasinya? Kalau itu sorry ya. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau misalnya kayak yang awam yang dasar-dasar aja nih kayak Bibit, Ajaib itu bisa kan? Boleh banget. Itu ya, itu ya. Kalau ajaib boleh. Oke. Itu untuk kripto ya. Kripto, tapi ya kayaknya ada tentang trading sih. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Cuman untuk sekarang lebih karena aku edukasi juga di platform aku kayak Oke. Instagram dan TikTok. Nah, di situ juga banyak dapat endorse. Jadi penghasilannya nggak cuma di investasi, nggak cuma di trading forex, juga dapat dari sosial media. Apa sih yang memotivasi Kaninda untuk membagikan tips-tips itu ke media sosial? Ya gini ya, kayak misalkannya trading atau investasi itu resikonya gede. Jadi kita benar-benar harus belajar. Jadi kita kasih edukasi. Edukasi ya. Jadi Benar. trading forex itu seperti apa, investasi kripto itu seperti apa. Sebelum kita masuk ke dunia trading atau itu, pokoknya kita harus kasih dasar-dasarnya dulu, kayak gitu loh. Jadi
kita punya platform, kita manfaatkan buat edukasi. Jadi ketika orang tuh, aku juga punya komunitas di Telegram. Oh, oke oke oke. Jadi sebelum orang-orang itu join ke komunitas kita udah ngeedukasi di platform kita seperti TikTok, apa namanya, TikTok atau apa namanya, Di Instagram juga Instagram, kayak. benar. Jadi itu sebelum masuk mereka udah harus paham gitu. Kalau belum paham, tenang aja, bisa diajarin. Oh, bisa diajarin Bisa ya. diajarin. Ada kelasnya juga ya, Kaninda? Enggak. Kita nggak buka kelas, kita komunitas gratis. Oh, komunitasnya gratis? Iya benar. Tapi di mana tuh? Di Telegram ya? Iya benar. Wow, oke. Itu kapan sih Kaninda mulai memberikan edukasi konten seperti itu di media sosial? Lama sih kak. Udah lama ya? Di kan aku sempat masuk ini ya, apa namanya, yang pengen jadi konten kreator tadi. Oh, Jadi kan oke. berteman sama yang konten kreator juga, karena bikin konten ya, basicnya udah ada bikin konten, ya udah bikin aja kayak Oh iya, gitu. benar-benar. Oh, basicnya udah punya ini Ini ya. walaupun nggak berjalan lancar, tapi ya setidaknya ada kan Ada, gitu. udah tahu lah ya dasar-dasarnya Iya. gitu. Oh, oke. Berarti memang karena sudah bisa dasar-dasarnya, ya udahlah terjun aja sekalian Iya. edukasi teman-teman yang mau mulai di dunia trading dan juga investor. Nah, Kak, menurut Kakak mindset seperti apa sih harus dimiliki seorang trader agar bisa sukses seperti Kaninda? Mindset yang seperti apa sih? Tadi kan ada sempat nge-mention salah tuh kalau mindsetnya yang penting mau cepat kaya gitu. Yang benar tuh seperti apa sih mindsetnya? Ya pengen belajar aja sih, kayak misalnya pertama jangan cari cuannya dulu. Jangan mengharapkan cuan dulu. Iya benar. Oke. Kalau benar-benar pengen ya, Heeh. jangan mengharapkan cuan. Yang kedua, pakai uang dingin. Apa tuh? Uang yang misalnya kakak punya 10 juta, Heeh. penghasilan bukan, kakak punya 10 juta, terus tuh pengeluaran pokok kakak berapa misalnya, Oh, gitu. dibedakan, Beda. Kak, ya. Untuk kakak belanja apa segala, kan ada uang tabungan misalnya. Benar, gitu. benar. Sama uang ibaratnya nggak kepake, uang kepake misalnya berapa, 200.000 misalnya, kayak gitu. Uang itu yang diinikan. Oh, Tapi biar untuk- nggak keganggu ya yang uang Iya lainnya. benar. Jadi mentalitas kita nggak keganggu, karena benar-benar kalau terjun ke dunia trading, psikologi harus dijaga, money management harus dijaga. Wow, berarti nggak bisa Nggak mudah, sembarangan ya, nggak mudah ya. benar, nggak mudah. Wah, sampai ke psikologi kita juga sangat terpengaruh juga ya, Kak, ya. Benar. Wow, jadi tadi mindset yang digunakan adalah jangan dulu mengharapkan cuan, terus pakai uang dingin, jangan kecampur gitu Kak ya Iya. uangnya, karena untuk ngejaga mental kita supaya uang nih ada juga nih untuk yang pokok kita, untuk yang uangnya dibeda-bedakan lah kayak ya. Nah, Kak, salah satu ketakutan terbesar orang saat trading adalah tadi kan ya Kak bilang karena main trading ini high risk ya, resikonya tinggi. Apa tips Kaninda dalam mengelola resiko agar tetap cuan? Tips dari Kaninda apa nih? Kan resiko tinggi, tapi biar tetap bisa cuan tuh seperti apa nih Kaninda? Kita nggak bisa mengharapkan kita cuan terus dari trading, karena dari trading itu ada namanya pelajaran. Oke. Kita nggak bisa 100% cuan terus. Pernah rugi Kaninda? Pernah. Oke. Itu yang harus dialamin dengan sosok seperti ini tuh. Itu ada yang namanya rugi. Ya masa kita mau cuan tapi kita nggak mau rugi. Bener. Gitu. Berarti harus melewati itu dulu Kak ya? Ya benar. Oke. Harus belajar, harus bisa menerima kerugian. Tapi kerugian itu bisa diminimalisir Oke. dengan money management. Money manajemennya seperti apa tuh yang baik Kak? Iya, pakai uang dingin. Oh yang tadi ya? Uang dingin tadi ya? Iya, kalau kita misalnya pakai uang pinjam, Oh, ya salah lagi ya? udah kita bayar angsuran, psikologi kita kena, apa nggak bunuh diri? Oh iya, bener. Oke, bener. Pakai uang dingin, penting nggak ya uang dingin tadi? Penting banget. Penting banget. Oke, berarti juga kita nggak selamanya dapat cuan. Pasti kita harus melewati tadi yang namanya proses bisa rugi juga seperti itu. Tapi kita bisa meminimalisir itu. Nah, Kaninda, mungkin ini ada juga nih pertanyaan. Banyak orang tertarik dengan trading otomatis. Kaninda sendiri tahu nggak sih ada bot trading gitu, trading otomatis? Ada sih. Ada ya. Apakah ini benar-benar menguntungkan atau ada resikonya juga, Kaninda? Pernah dengar nggak sih sebenarnya sebelumnya? Kalau resiko pasti ya. Pasti Nggak ya? mungkin nggak ada resiko. Biarpun bukan bot juga pasti ada resikonya Kak ya? Pasti ada resiko.
Wow, ternyata ada juga nih bot trading. Aku juga baru dengar juga nih kayak trading otomatis seperti itu ya. Sebenarnya Kaninda tahu nggak sih cara kerjanya trading otomatis itu seperti apa? Sebenarnya aku belum belum ngulik sampai ke sana ya, cuman tahu aja. Tahu Cuman ya. ya lebih ke eh, kayak menurutku kurang aja gitu. Kurang ya. Cuman kayak kadang tuh kita perlu mempelajari gimana sih gitu loh. Kalau kita udah tahu kan kita pasti bisa melakukan dua tindakan, aware atau oh boleh nih dilakukan, misalnya kayak gitu. Kita harus pelajarin dulu, jadi kita nggak boleh langsung oh ini ada robot trader nih kayaknya bagus nih gitu, langsung nih kayak gitu terjun tanpa tahu itu apa kayak gitu loh. Benar-benar tanpa ilmu ya tadi Iya ya. benar. Jadi kalau di trading kan trading maupun itu kripto apa segala macam ya kita harus tahu lah Oke, gitu. kita harus Jadi tahu ada ya. yang namanya teknikal, ada yang namanya fundamental seperti itu. Ada teknikal dan juga fundamental. Perbedaannya ini apa sih Kak? Kalau Teknikal teknikal nih? itu lebih ke misalnya kita membaca arah pergerakan market. Itu lebih ke trader nggak sih? Bisa jadi trader, Oke. bisa juga di ini di kripto Oh, bisa. oke. Jadi kalau teknikal itu yang tadi aku sempat ini nggak sih Kak, candlestick gitu nggak sih? Bener. Oh, oke. Jadi gitu. Oh, oke. Kalau fundamental kita baca baca apa, baca berita, Oke. baca berita yang ada di luar negeri. Misalnya kayak di luar negeri ini lagi inflasi, di luar negeri ini lagi ada apa namanya, perperangan, itu pengaruh banget. Itu pengaruh juga ya? Terus ada yang namanya Presiden Trump dilantik, Iya. itu ngaruh banget. Itu ngaruh juga. Benar. Oke. Jadi trading forex itu atau kripto itu nggak sekedar candlestick, tapi ada ininya, ada teknikal dan fundamentalnya. Oh, itu digabung kah teknikan kedua teknik itu Kak? Beda. Oh, beda ya. Oke. Kalau yang invest itu fundamental, trading teknikal seperti itu. Sama aja Sama sebenarnya. aja. Cuman kan Oke. kita ada dua cara untuk membacanya seperti itu. Dua cara untuk membacanya, teknikal atau fundamental. Kalau fundamental tuh berarti harus tahu keadaan dunia itu kayak di luar negeri misalnya tadi pengaruh juga ya Presiden Trump dilantik, keadaan perang misalnya di luar negeri seperti itu. Oh ya, apalagi itu mempengaruhi mata uang tadi itu kan kayak kripto itu tadi kayak. Oke, nah Kaninda ini kan juga membangun komunitas dan grup edukasi ya. Seberapa besar sih peran komunitas dalam mendukung kesuksesan dalam seorang trader, menjadi seorang trader? Besar banget. Besar banget ya. Besar banget. Oh, kayak gimana sih keuntungannya? Ceritakan dong Kak. Awal mulai bikin komunitas itu tuh awalnya seperti apa Kak? Karena aku bikin konten mengedukasi kayak gitu, banyak yang kak bikin dong, bikin kan komunitas, pengen belajar karena banyak dukungan dari ini, dari orang-orang di sosial media bilang kayaknya boleh deh, bilang kayak gitu ya. Ya udah kita bikin. Oh nggak tahu kenapa, tapi itu pakai sistem manajemen juga sih beratnya. Kayak kita kita pakai admin juga kayak gitu untuk menghandle kayak gitu, karena kan banyak chat yang masuk. Jadi disitulah kita bikin. Oh, berarti isinya komunitas itu tuh yang ingin terjun juga di trading dan invest itu kayak dan nanya-nanya juga di situ saling bertukar pikiran gitu Iya, kayak. benar. Oke, tapi tuh enggak berbayar kayak tadi ya? Enggak, gratis. Oh, gratis ya. Iya. Wow. Berarti emang pure untuk edukasi untuk kita Iya. grow up bareng seperti itu. The nextnya aku pengen ini sih, pengen membuat YouTube. Oke. Karena Ditunggu kan, nih. Oke. kan enggak. Aku mau fokus bangun TikTok sama ini IG aku dulu. Oke. Nah, nanti kan kalau perpindahan ke YouTube itu lebih enak gitu. Oh iya, benar-benar Dan berarti. sebagian besar ini apa namanya, pendapatanku juga dari ini, dari Instagram, TikTok. Sebenarnya kalau kita masuk ini kan namanya dunia finansial ya. Dunia finansial tuh gede perputaran uang. Dulu aku pernah endorse di Samarinda, kayak klinik kecantikan, kayak dulu mindsetnya waktu pertama terjun ke pengen jadi content creator tadi, Oke.
nggak apa-apa deh aku ini apa namanya di endorse nggak bayar, yang penting aku endorse. Pernah loh sebenarnya. Kayak barter gitu ya Iya, istilahnya. barter pernah. Terus makin lama adalah penghasilan ibaratnya di bawah 5 jutaan kayak gitulah dari sini. Cuman ya nggak banyak. Nah, tapi semenjak aku masuk ke dunia finansial, aku berbagi tentang edukasi-edukasi, ternyata yang masuk gede. Begitu ya. Iya, jadi aku udah putar haluan. Oh iya. Iya, Oke. aku putar haluan. Berarti sekarang lebih terfokusnya juga sebagai konten kreator itu ya kak ya? Iya. Di TikTok dan di Instagram. Jadi endorse itu juga kayak pendapatan juga lumayan. Lumayan banget. Lumayan banget ya. Iya. Tapi memang isinya kontennya kakak itu memang tentang edukasi-edukasi itu tadi kak ya. Oke, di Instagram udah berapa tuh followersnya Kak Ninda sendiri? Dikit aja. 23 ribuan gak sih? Kalau di TikTok berapa tuh Kak Ninda? Di TikTok ini ya. Cuman di TikTok hati-hati aja. Kenapa Aku tuh? pengen ingatin karena di TikTok banyak akun palsu. Di TikTok banyak akun Yang mengatasnamakan Kak Ninda? Ya, benar. Waduh. Di TikTok aku udah segini. Wow, centang biru udah ya? Belum. Oke. Punya Kaninda tuh yang followersnya 51 ribu ya teman-teman, jangan sampai juga salah akun karena banyak yang memalsukan. Benar. Ya. Aduh, bahaya banget tuh. Jadi di sini aku mau tekankan, aku Oke. nggak pernah yang namanya titip dana. Karena orang-orang yang mengatasnamakan akun aku pasti titip dana. Oh, oke. Seperti itu. Ngerti. Tapi sebenarnya aku nggak pernah ya kak ya? Nggak pernah. Kalau titip dana itu bahaya. Bahaya banget. Itu pasti sudah penipuan nggak sih kak? Iya benar. Kayak misalnya kita pakai uang orang, titip dana itu ibaratnya kita pakai uang orang, orang itu menjanjikan, nih kita tradingnya Iya. nih 2 juta misalnya, nanti imbalan ke kamu 5 juta. 5 juta. Oh, ngerti. Ini aja pikir aja sendiri, emang ada orang mau tradingan terus kasih 5 juta. Yang mending trading sendiri lah kayak gitu loh. Benar. Iya. Bener banget. Jangan sampai salah ya teman-teman, karena memang banyak banget sekarang oknum-oknum yang memanfaatkan seperti itu. Kredibilitasnya Kaninda nanti bakal terganggu nih, orang nggak percaya lagi nih, padahal sebenarnya itu adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan Kaninda. Iya sih, siapa juga yang mau percaya misalnya Iya. kita trading 2 juta dapat 5 juta, aduh. Iya. Nggak make sense juga sih kak ya. Benar, berarti teman-teman harus hati-hati juga nih. Nah Kaninda, ini aku mau nanya nih, bisa share nggak sih pengalaman paling berkesan dalam perjalanan trading Kaninda Seperti dan apa juga tuh? investasinya? Mungkin aku akhirnya bisa membuktikan nih sama orang-orang yang pernah ngejudge aku gitu, dengan aku bisa keliling-keliling dunia, keliling Indonesia, beli-beli apa keinginan aku. Mungkin itu kan bagian-bagian dari terkesan juga kan dari perjalanan Kaninda. Sebenarnya paling berkesannya itu kayak pada awalnya aku kayak pengen nih ngebayar mulut-mulut mereka yang ngejudge aku gitu, tapi makin kesini makin lama aku pengen membuat diri aku jadi versi yang lebih beda, levelnya yang lebih beda. Ya aku kemarin seperti itu, jadi aku belajar mulu, jadinya seperti ini. Nanti aku bakal belajar karena di hidup kita harus terus belajar. Jadi Mindsetnya udah berubah aja kayak. kayak gitu. Oke. Kayak kita hidup di dunia, kalau misalnya kita punya banyak uang, kita pasti bisa ngasih ke orang lain kan. Benar. Itu kayak salah satu kebahagiaan yang dulu kita kemarin itu waktu aku kerja di SCP, Iya. jajan aku, percaya nggak, sehari itu cuma 3.000. Sehari 3.000. Iya. Beli apa tuh 3.000? Itu Jadi udah gini. makan siang atau makan malam? Jadi gini, apa namanya, 1,2 Oke. itu aku pikirkan gimana caranya aku bisa bertahan hidup 1,2 di sini. Jadi pada awal aku gajian pasti aku beli beras, telur, mie, Yang pokok dulu kayak. yang pokok. Terus apa namanya, aku ke SCP jalan kaki, saking ngehematnya duit. Oke. Saking ngehematnya duit. Saking hematnya duit ya itu. Iya. Waktu zaman itu kayak berarti yang bikin kakak berkesan sekarang ini ketika sudah bisa memiliki semua itu, bisa lebih berbagi lagi, dan juga mindsetnya yang awalnya cuman ingin membuktikan omongan-omongan orang yang
ngejudge itu, tapi sekarang udah berbeda gitu ya kayak, dan lebih ke pengen ngupgrade diri sendiri, terus kayak nge-upgrade kayak. Oke, gitu aja oke. sih. Berarti memang walaupun kita sudah berada di titik paling atas, kita harus tetap mengupgrade diri kayak. Kenapa sih Iya. alasannya? Harusnya kan kalau misalnya sebagai orang yang sudah di atas sih, udahlah kita udah nikmatin aja nih kayak gitu. Nggak boleh, Alasannya kenapa nggak tuh? boleh kayak gitu. Kita nggak kenapa? boleh merasa kita paling pintar, kita nggak boleh kita merasa paling kaya apa segala macam, tuh nggak boleh. Jadi kita harus tetap belajar di dunia ini, mau gimana pun, sepintar apapun kita tetap belajar kayak gitu. Kalau Harus belajar. iya, kalau kita pengen sukses, kita harus benar-benar belajar terus kayak gitu. Wow, benar-benar. Jadi orang yang sukses itu walaupun dia udah sukses sekalipun, terus tetap belajar kayak, terus mengupgrade diri itu. Iya, tapi belajar nggak cukup loh sebenarnya. Apa tuh? Kasih dong Kak info tipsnya tuh. Kalau belajar nggak cukup, harus apa lagi nih berarti? Aksi dong. Aksi. Oh iya benar. Kalau belajar aja tanpa aksi, sama aja percuma. Hasilnya nol. Orang pintar belum tentu sukses. Wow, iya benar sih, benar-benar. Ya. Aksinya tuh berarti kita harus mulai dulu kan Kak? Iya, mulai dulu aja. harus mulai kayak gitu. Okay. Kita jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Iya, gagal itu pasti sebenarnya. Kadang itu yang bikin gak siap Kak. Iya. Iya, mau siap sukses tapi gak siap gagal. Gak Udah bisa, baik ya. miskin aja tuh. bener. Berarti harus siap gagal. Iya. Coba tanya deh sama semua orang sukses, berapa kali dia gagal? Bener lagi. Bener. Coba tanya deh. Berarti Kaninda aja udah merasakan gagal udah sering banget kayak, udah berapa kali gagalnya. Benar. Seorang sukses itu yang sudah melewati gagal yang sudah banyak sekali sampai akhirnya mereka bisa di titik seperti sekarang ini. Iya. Wow. Sebenarnya. Jangan takut gagal tadi. Jangan takut gagal, jangan menunda. Jangan Kita menunda. harus aksi. Kita harus mulai hari ini. Kalau kita nggak mulai hari ini, besok kita lari. Maksudnya kita gimana? Hari ini besok kita lari. Mending mulai dari hari ini aja nggak sih daripada kita. Iya, mending jalan hari ini daripada lari besok. Oh iya benar. Karena Yang kan- memotivasi kakak untuk bisa terus seperti itu tuh apa sih Kak sebenarnya? Kan udah ini nih, kita udah apa ya? Udah ngeliatkan nih ke orang-orang yang pernah ngejudge kita. Terus yang memotivasi kakak untuk terus mengupgrade diri itu apa sih Kak sebenarnya? Bertahan dan kita ngelihatnya masa depan. Oke. Ya, Tujuan kakak di masa depan apa sebenarnya? ya pengen jadi orang yang lebih bermanfaat aja sih. Kayak gitu, misalnya ngeedukasi atau kita ngasih uang ke ini yang iya seperti itu. Kayak kita misalnya aku nggak juga pamer ya misalnya apa segala macam, cuman ketika kita ngasih orang aja kayak itu, hati kita tuh tenang, beda gitu loh. Kita jadi bermanfaat buat orang kayak gitu. Nah, dan kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus belajar terus, karena industri seperti ini cepat berubah. Benar. TikTok aja dulu, aku pernah juga jadi affiliate TikTok. Itu kalau dilihat dibandingkan dulu sama sekarang, algoritmanya itu udah beda. Benar. Jadi kita perlu belajar kayak gitu, karena orang cepat bosan dan zaman terus berkembang kayak gitu. Kalau kita malas-malas terus ya sampai kapan pun, sampai tua pun, sampai mati pun kamu bakalan kayak gitu, bakal ngestak aja kan? Iya, kita ibaratnya nggak bisa milih kita mau lahir di keluarga kaya mana, keluarga miskin mana. Kita nggak bisa milih kita lahir di mana, tapi kita bisa milih kita mau hidupnya seperti apa. Mau hidup jalan-jalan, ya kerja. Kerja nggak cuma yang kayak kerja di kantoran, kayak misalnya punya gaji berapa kayak gitu. Kita harus benar-benar punya mindset, gimana ya caranya aku bisa dapatkan lebih dari ini. Kok orang bisa jalan-jalan dapat duit, duitnya ada terus padahal dia jalan-jalan kayak gitu. Kok aku kerja di sini doang, tiap bulan gajinya cuma segini, nutupin segini, kayaknya aku nggak bakalan bisa nabung sampai kapanpun, nggak bisa. Nggak bakal bisa. Benar. Kayak kita tuh harus ngambil aksi, harus
nggak mikirin gagal, mikirin sih, Mikirin sih, tapi cuman tetap kita harus berani. Berani ya. Kita harus berani Oke. gitu. Kalau kita nggak berani, sampai kapanpun kita bakal misalnya kita nih udah berkeluarga, misalnya ngelihat anak kita nggak bisa beli apa yang dia mau, sedih nggak? Pasti sedih kayak gitu. Benar-benar. Dan aku udah mikir, dulu aku nggak bisa beli apa yang aku mau. Sekarang kalau aku sukses, aku bisa beliin anakku apa yang dia mau. Benar-benar Kayak gitu. Cuma aku tuh mikir sekarang tuh ke depan aja. Aku nggak mikir hari ini, aku nggak mikir ke belakang. Mikir juga, cuman ya kayak ya udahlah kayak gitu. Fokus aja gitu ke masa depan gimana. Kita tuh di dunia seperti ini harus bisa bertahan, kalau bisa naik. Kalau bisa naik terus kayak. Iya. Oke. Seperti itu. Bener-bener, karena tadi dunia itu terus bergerak dan berkembang lebih cepat kayak. Iya, apalagi sosial media benar-benar sekarang ketat banget sosial media. Apalagi orang-orang yang bekerjanya memang di dunia digital kayak. Kita harus mengikuti perkembangan yang algoritma yang dari kemarin tuh berubah-ubah, sekarang udah seperti apa. Kalau kita gak belajar, tetap nge-stuck, ya bakal gitu-gitu aja. Wah, berarti kita harus punya mindset sama kayak Kaninda ya, teman-teman. Harus punya mindset, kita harus bisa lebih. Jangan segitu-gitu aja. Ya nggak sih, Kak? Iya. Bener ya? Wow, oke. Nah, Kaninda, ini aku mau nanya nih. Misalnya, kita balik lagi ya ke trading ya. Kalau misalnya aku punya modal 1 juta, strategi seperti apa yang bisa saya pakai untuk mulai trading? Misalnya aku mau trading kripto deh. Kalau misalnya aku punya 1 juta deh. Mending uangnya buat belajar aja dulu, ikut kelas misalnya. Oh iya, Kak, masa? Iya. Jadi harus belajar dulu ya? Iya, Oke. karena kakak beli pengalaman orang, itu namanya percepatan. Oke. Daripada kakak baru mulai nih belajar trading, terus misalnya loss, terus apa yang kakak pikirkan? Dapat apa? Dapatnya rugi. Dapatnya rugi Kacau kan? dong. Ya kalau mikir ya kayak misalnya pengen ini, oh ya aku rugi ya, kayaknya gimana caranya aku belajar. Ya kalau mikir begitu. Iya. Kalau nggak mikir kayak gitu, ya mending uangnya buat beli seblak. Ya gini. Di situ kita nggak dapat pelajaran apa-apa. Ya kalau mikir pelajarannya, alhamdulillah kayak gitu. Nah, Kalau bisa ambil hikmahnya, alhamdulillah lah ya. iya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kakak punya uang 1 juta, mending beli kelas orang yang belajar trading forex atau kripto. Mau gimana, fokus dulu satu hal. Oh, oke. Orang sukses rata-rata tuh fokus satu hal. Fokus satu hal dulu. Iya. Dan kalau bisa belajar dulu ya, uang Iya. itu jangan langsung ini kayak Iya, dimodalin untuk ikut kelas dulu. iya mending kayak gitu. Tapi aku nggak jual kelas. Jujur aja. Tapi kalau ngelihat konten-konten edukasinya dari Kaninda aja, itu cukup gak sih modalnya untuk kita, oh bisa nih, gue berani nih untuk main trading nih? Janganlah. Jangan ya. Janganlah. Wow, tapi Yang penting kita walaupun belajar, tapi di lapangannya tuh beda. kenyataannya beda. Iya, kadang-kadang ya kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Ya kataku mending akun demo tadi. Kalau kita sudah tahu feel-nya, kita sudah tahu alurnya, ya udah boleh. Tapi pakai uang dingin kayak gitu. Oh, tetap pakai uang dingin itu Iya, tadi ya. tetap pakai uang dingin kayak gitu. Oke, teman-teman, itu saran dari Kaninda. Kalau kalian mau memulai, misalnya punya modal nih 1 juta, ini mau langsung aja kah terjun ke trading atau gimana? Saran Kaninda nanti dulu dipelajari dulu ya teman-teman, karena kalau misalnya loss, iya, kalau kita bisa berpikir Iya, hikmahnya nih harus belajar kayak gini. Kalau misalnya mikirnya yang lain, aduh, susah ya, mentalnya yang kena. Benar-benar. Atau dicoba dulu tadi pakai akun demo tadi kayak. Nah, itu cara itu seperti apa, Kak? Bisa nggak kita buka lewat website atau itu ikut kelas juga? bisa buka website di YouTube banyak loh. Masa kita nggak mau belajar di YouTube kan Oke. banyak. Banyak cara-caranya ya, Iya, tutorialnya. banyak caranya. Atau di komunitas aku bisa Oh juga. yes, oke, boleh nih, benar-benar. Oh, ada ya di komunitasnya kan? Iya, diajarin pasti kayak Oke. gitu. Nah, teman-teman yang mau belajar itu bisa langsung ke komunitasnya Kaninda, bisa dibuka di media sosialnya Kaninda tadi ya, Kaninda. Tapi ingat ya, Oke. Iris Heriton. Oh, high return. Benar-benar resikonya tinggi nih. Iya. Wah. Kalau nggak siap bubar aja. Mental yang kuat harus kayak mana sih, Kak? Berarti ini, kacau, ini harus punya mental yang sangat-sangat kuat ya berarti. Iya benar. Oh, Kayak gitu. Kalau kamu pengen sukses, kamu tuh harus
terima Mental yang baja. namanya kegagalan, mental baja. Cara Kak Ninda dapat mental baja gimana tuh? Mungkin teman-teman minta tipsnya kayak gimana tuh cara tetap bertahan. Kalau aku ya kayak pertama kayak ini aja, pelajaran aja. Misalnya aku kalah, misalnya aku lost misalnya kayak gitu, terus aku evaluasi apa sih yang bisa bikin aku lost kayak gitu. evaluasi Evaluasi. evaluasi itu sangat penting kayak gitu. Bener-bener. Di situ cara kita buat belajar, di situ kita buat cara kita tahu Kesalahan kita di mana. kesalahan kita di mana, dan kita nggak bakal ngulangin ke lubang yang sama dong. Oke, wah Gitu. bener. Berarti tetap belajar aja kayak intinya tuh kita bisa evaluasi, kita pelajari dari kesalahan-kesalahan kita yang kemarin ya. Kalau kita pernah lost, ya kita pelajari. Kenapa kita bisa lost? Gitu kan kayak. Wah. Makanya itu penting banget uang uang dingin seperti itu. Kalau misal banyak nih ya orang trading pakai uang kantor, pakai uang pinjol, dan akhirnya apa? Kalau lolos nyariin siapa? Mentornya. Ini gara-gara Ninda ini ngajarin trading, katanya cepat kaya gini ya. Tapi aku baru sehari loss katanya gitu. Ya kamu pakai uang uang mana? Iya bener. Kayak Wow. gitu. Itu biasanya kayak kita lost itu karena apa sih Kak sebenarnya? Berarti ini masuk mungkin aku langsung tanya juga ini pertanyaannya. Kesalahan paling umum yang sering dilakukan pemula dalam trading itu apa sih Kak sebenarnya? Kalau bisa sampai loss kayak gitu tuh kenapa sih sebenarnya? Kebanyakan ya mereka tuh masuk ke trading forex kayak penasaran, dari mindsetnya aja udah salah sebenarnya. Mereka pengen masuk, aku bisa kaya nih dari ini, yang beli kesana lagi kayak gitu. Kesana lagi. Iya, kayak pengen cepet kaya. Dan analisa mereka satu kali benar, Iya. mereka merasa paling jago, Oh. aku nih bisa, udah kayak profesional nih. Kayaknya aku nggak perlu mentor misalnya kayak gitu, aku bisa trading sendiri. Makin lama loss misalnya berapa persen, Oke. di situ ada kayak namanya balas dendam. Aku bisa nih balikan 50.000 tadi misalnya kayak gitu. Aku trading lagi trading mulu buat ngebalikin uang tadi. Akhirnya apa? Loss. Semua uangnya bye bye MC. Gitu. Wah. Berarti sekali menang terus ngerasa kayak Paling I don't jago. need mentor. Iya, paling benar, paling hebat kayak gitu. Itu berarti jatuhnya memang bukan seorang trader kayak bukan Iya. trader yang handal kan. Itu kalau trader butuh analisis tadi kan kayak. Iya, kita perlu baca grafik, kita perlu apa namanya fundamental seperti itu. Bener. Itu pun sebenarnya nggak cukup loh. Teknikal sama fundamental, harus ada manajemen. Balik lagi ke sana. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya di lingkup itu aja Iya, kayak. cuman ya yang namanya kerugian itu pasti nggak ada yang 100% trader di dunia ini yang bisa nganalisa market 100% benar. Nggak ada. Bener, aku pernah baca Warren Buffett itu aja nggak bisa ngebaca. Iya. Dia bahkan nggak bisa ngebaca analisisnya tuh dia nggak ngerti juga malah dia. Tapi ya kalau misalnya dibaca bisa. Cuman nggak ada yang 100% benar. Nggak ada yang 100% profit. Nggak ada. Mau pakai teknikal apapun nggak ada. Oke. Ya kalau kamu udah terjun ke dunia ini, kamu harus siap gagal. Pada intinya itu lagi kayak harus siap gagal lagi ya kita ya. Iya, mau sukses, mau terjun ke dunia ini, mau terjun ke konten kreator pun kamu harus siap gagal. Benar. Tapi dengan catatan kamu harus bisa bangkit lagi. Gagal itu wajar. Gagal itu berbandingan sama kesuksesan. Wah, sebenarnya gagal itu juga pintu untuk menuju kesuksesan gak sih Kak? Iya. Memangnya ada di dunia ini yang jalannya dimuluskan seperti ini? Nggak ada banget. Tapi kalaupun ada, misalnya kita dapat ini kesempatan, misalnya video viral nih, naik, tapi nggak semua orang bisa mempertahankan. Iya, wah susah sih itu. Kalau naiknya cepat, turunnya juga cepat. Bener. Kayak gitu. Kan kita masuk nih, aku penasaran tentang konten-konten kakak sebagai, berarti bisa disebut kakak konten kreator ini ya, tentang trading dan investor tadi ya. Berarti kan kakak bikin edukasi konten. Itu konten-konten kakak itu viewersnya rame terus gak sih? Naik terus. Naik terus ya? Enggak juga sih, cuman naik turun.
naik turun juga ya. Tapi di situ aku mikir gimana caranya bisa bertahan. Gimana cara kakak mempertahankan itu? Ya bikin terus setiap hari kita belajar, kita oh ini bagus nih buat dikontenin, misalnya edukasinya seperti ini, bikin kayak gitu. Terus kita baca algoritma. Semua orang bisa bikin konten, tapi semua orang nggak bisa baca algoritma. Wow, caranya gimana, cara-cara itu kalau versi Kaninda? Ya kan kita ada nama algoritma. insight. Iya, insight-nya. Kita bisa baca insight. Oh Iya. katanya terus kita lihat nih konten orang lain, misalnya yang misalnya dari trader, kira-kira oh kayaknya ini bagus dicontoh, tapi dicontoh tuh nggak contoh ketiplek ya. Iya. Tapi harus kita tiru, amati, tiru, modifikasi Versi kita sendiri. iya benar kayak gitu. Tapi kita ada juga sih kayak belajar kayak gitu, kita juga bisa kayak kadang-kadang bisa menciptakan algoritma sendiri kayak gitu. Misalnya kayak satu video kita kayak gitu Iya. viral sendiri bisa kayak gitu. Tapi itu kadang-kadang Itu tapi kayak aku hoki-hokian harus juga ya? belajar, aku harus masih tetap belajar untuk mencari formulanya. Iya, Masih terus belajar juga iya ya? masih terus belajar. Kita di sini masih belajar terus. Karena tren juga beda-beda kayak di media sosialnya, kita ngikutin tren juga. Tapi kakak bikin konten tuh ngikutin tren-tren sekarang juga nggak sih? Harus itu juga ya? harus. Berarti riset-riset terus kayak. Iya, kalau misalnya kayak kita bikin, misalnya lihat tahun lalu misalnya, itu konten bikinnya yang basic-basic aja ya kan. Kalau orang zaman sekarang nonton kan kayak apa sih? Iya. Ngebosenin apa Iya, sih yang kayak gitu-gitu gitu. aja ya? Dulu aku pernah ini misalnya, Hmm? dulu aku pernah drama lah dulu, ikut-ikut konten yang TikTok yang tahun Covid itu. Oke. Pernah tahu Gimana nggak tuh? yang kayak TikTok drama-drama kayak gitu? Oh, bikin cerita-cerita gitu? Iya, pernah Pernah aku juga ya? Aku di YouTube apa tinggi loh followersku, yang berapa sekitar 50 ribuan, 51 ribu gitu loh, karena short yang bikin drama kayak gitu. Cuman ya YouTube short gitu ya? iya, cuman ya kalau dilihat lagi malu kayak gitu loh. Oh, pernah Iya ternyata ya, pernah. Kaninda ya? Kayak gitu. Dulu aku nongkrong mulu kerjaannya. Tapi aku pikir kalau aku nongkrong tuh kapan dapat uangnya? Benar. Kapan aku kayak orang kayak gitu loh, kayak orang bisa sukses kayak gitu. Gimana caranya uang aku ini yang 5 juta bisa jadi 10 juta misalnya kayak gitu. Benar. Disitulah kita harus tiap malam itu nggak tidur kak. Pernah nggak tidur nggak sih Nggak semalaman? pernah nggak tidur, sering Sering ya? banget kita kayak mikir kenapa ya aku nggak kaya gitu, kenapa ya Overthinking gitu kan? iya, di situ tuh mental aku tuh, diri aku sendiri marahin sama diri aku sendiri, kayak kok kamu bisa sih kayak gitu, ibaratnya bisa diam aja kayak gitu, nongkrong mulu kayak gitu, kamu Teman-teman. nongkrong mulu kayak gitu. Benar. Kapan kamu bisanya, kapan kamu suksesnya kalau kamu nongkrong mulu kayak gitu. Sekarang kamu ubah mindsetmu, terus belajar kayak gitu, nah fokus. Terus aku sering ini ya, kalau misalnya aku nggak nongkrong itu aku sering nonton YouTube. Yang Kak Ninda nonton tuh YouTube yang seperti apa sih? Motivasi, terus tuh cara investasi, cara trading, itu bener-bener aku pelajarin semua. Karena aku udah dapat nih uang di ini di kripto itu tadi. Waktu 2021 Bitcoin halving, aku ada yang satu koin yang namanya Shiba. Itu ngepam langsung. Uang aku dari berapa jadi berapa? Jadi 10 kali lipat, berapa kali lipat gitu. Wow, itu pertama kali kayak dapat Iya, uang di situ. jadi di situ kayak ada opportunity. Oh, gila. Kesempatan ini besar kayak Iya, kayak sebenarnya. jadi ini yang harus dipelajarin kayak gitu, ini harus dibedah kayak gitu loh. Wow. Dan ini apa namanya, cara kita itu tuh benar-benar kayak menurutku magic aja gitu. Magic. Iya, Oh, oke. Berarti main kayak gini tuh sebenarnya disebut hoki-hokian juga nggak sih, Kak? enggak dong. Enggak juga ya. Tapi lebih ke apa tadi? Magic. Bisa disebut magic gitu. Bisa kayak misalnya kakak misalnya punya uang 10 ribu, Iya. kali 10 nggak ngapa-ngapain kak. Iya, benar. Iya sih, jatuhnya kayak wow, impressive, magic. Iya, sama kayak misalnya kalau orang sekarang sukanya obligasi ya. Iya, nah itu Kak Nina tahu nggak sih tentang obligasi itu, bisa diceritakan nggak sih ke teman-teman semua? Kalau obligasi kan tiap tahunnya returnnya naik terus ya katanya gitu. Oke. Cuman kalau dipikir-pikir kayak ini sistem bank ya, Oke, sistem iya, bank ya. Jadi kalau dipikir-pikir ya naik aja. Cuman ya aku sorry tuh saya nggak tertarik.
nggak terjun ke situ ya? Nggak terjun. Sering ditawarin, namanya juga bank ya, pasti ditawarin obligasi. Oh enggak, karena kan kita udah dapat cuan gede, ya udah. Nggak tertarik ya? Obligasi. Ya udah, aku kayak pengennya fokus sama satu hal Kak. Kalau aku, nggak ada orang di dunia ini yang sukses itu pintar semua hal, nggak ada. Oh, oke, benar. Berarti harus Fokus fokus satu hal. Gini aja, kakak misalnya sakit gigi, Benar. sakit gigi, ke dokter umum apa ke dokter spesialis gigi? Spesialis gigi dong. Kenapa nggak ke dokter umum? Kan dokter juga. Karena kalau ke dokter umum kadang bisa jadi apa namanya nih, yang dianunya salah juga, ini bukan sakit gigi nih tapi sakit yang ini, nggak fokus juga, nggak tahu karena bukan di situ spesifik dokternya. Iya. Bisa salah kan, dia salah apa ya namanya tuh, salah apa ya kalau dalam dunia dokter ini. Iya, pokoknya Itulah, analisanya salah beda lah analisa. kadang. Benar. Tapi kalau profesional udah pasti kan. Iya. Jadi Sudah kita bisa tahu cukup ya. cukup jadi satu orang aja yang Benar. fokus satu hal aja gitu. Oh, berarti saran dari Karinda ini kita harus fokus ke satu hal aja ya Karinda ya. Bener, karena orang nggak ada sih yang bisa pintar dalam segala hal. Tapi kadang segenzi-genzinya ini kan kayak sebagai Iya, kita Gen Z ya. ngomong Gen Z lah. Aku nih Iya, oke. sebagai mahasiswa nih contohnya, mau banget bisa pintar di segala hal. Kayak aku bisa speaking, mau jadi content creator, mau semuanya tuh bisa aku jalanin gitu. Boleh. Tapi Jadi berantakan Kak sebenarnya. Jatuhnya jadi berantakan gitu loh. Gak bisa memang, ternyata memang. sebenarnya bisa nggak bisa itu pikiran kita aja. Kalau kita bilang bisa, semuanya bisa. Cuman kita memang harus, kalau kita pengen bener-bener sukses, kita harus fokus satu hal. Kita boleh bisa semuanya, Oke. tapi Tapi kita tertujunya pada satu hal tetap. Misalnya kita pengen bisnis kayak gitu, ya fokus aja ke bisnis, fokus. Tapi sambil juga kan pasti kan ada juga orang yang kayak sambil pelajarin sosial media kayak gitu. bener-bener. Itu kalau pelajarin ya bagus lah kayak gitu. Jadi kita tahu kayak gitu loh. Jadi Tapi memperbanyak skill juga kayak mm, sebenarnya. mm. Oke. Kalau kita misalnya profesional di dalam satu bidang, itu misalnya ada, kita jadi ini aja lah, jadi kameramen terkenal di Samarinda misalnya. Oke. Misalnya aku nih orang, misalnya pengen nih momen aku nih terabadikan misalnya kayak gitu. Aku cari siapa? Cari yang profesional dong. Benar. Oh, iya ya. Benar. Atau cari, masa kita cari yang bisa semua hal, bisa video, bisa foto kayak gitu ibaratnya. Misalnya ini fotonya bagus, ini videonya bagus kayaknya, tapi bisa juga sih kayak gitu. Tapi kualitasnya beda dong. Kalau orang yang memang sudah profesional dan orang yang memang di satu hal itu dia pinter kayak. Oke, berarti memang kita harus boleh bisa segala hal, bisa coba segala hal, tapi tetap fokusnya di satu tujuan juga kayak. Karena kita juga nggak bisa Kak ngelakuin satu hal itu tadi, misalnya kita ngelakuin semua hal itu dalam satu badan, nggak bisa. Benar. Misalnya kayak aku sekarang, aku bisa aku jurusan multimedia ya. Oke. Iya, aku dulu jurusan multimedia. Aku bisa nih basic editor, ngedit kayak gitu, kamera kayak gitu. Cuman memang nggak aku dalamin kayak gitu. Tapi bisa aja. Aku ngedit konten lebih mudah, lebih fleksibel, pakai tenagaku sendiri kan? Iya, benar. Kan ya menghemat dong. Aku misalnya aku gaji editor 3 juta, yang mending pakai tenagaku sendiri kan, ibaratnya seperti itu. Iya, benar. Tapi kita mending waktu yang kita gunakan untuk edit, mending kita buat belajar, buat trading, itu lebih menghasilkan kayak gitu. Jadi kita bayar tenaga orang yang 3 juta dan dia lebih profesional, dan konten kita lebih bagus. Konten kita lebih bagus dibuat sama orang, kita bayar 3 juta lagi, dapatnya kita berapa? Lebih dari 3 juta. Dan itu juga sama, namanya percepatan juga. Daripada kita belajar edit, ini kita bayar orang. Bener. Wah, bener ya. Waktu kita cari buat cuan lagi yang lebih banyak ya. Iya. Itu namanya compounding. Jadi uang jadi uang lagi. Berarti konten-konten kakak itu diedit sama editor. Iya. Padahal basicnya kakak bisa ya, tapi daripada menghabiskan waktu untuk edit, Iya. baik belajar trading yang bisa lebih menghasilkan. Iya. lagi.
Insightful banget. Kaninda, satu pesan emas buat teman-teman sobat Busam ID, terutama generasi-generasi Gen Z, milenial mungkin yang bisa kakak kasih pesan supaya untuk terus bisa sukses dan nggak ngestak aja gitu loh di dunia digital ini yang terus berkembang. Apa sih kak pesannya buat mereka? Coba kak. Kalian harus punya mimpi. Harus punya mimpi. Harus punya mimpi dulu. Oke. Harus punya mimpi, harus punya goals. Kayak gitu. Karena kalau nggak ada mimpi, nggak ada goals, untuk apa? Iya, itu apa? Nggak bisa jalan lah. Iya, nggak bisa jalan. Oke. Yang kedua, jangan takut mulai. Jangan takut mulai. Iya, jangan Oke. takut mulai. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Iya, benar. Apalagi tuh kan Indah. Ini bukan satu pesannya, berarti ada beberapa nih. Tiga aja. Kalau dari sikap diri harus seperti apa? Disiplin. Harus tidurnya nggak boleh begadang kan? Misalnya kalau kan Indah nih Begadang lah. begadang ya? Tapi jangan. Nggak bagus buat kesehatan. Bener. Cuman kalau kita pengen fokus, ya kadang-kadang itu yang menghantam kita ya. Kayak misalnya begadang kayak gitu. Kita belajar mulu, kayak nggak bisa tidur gitu kalau kita nggak diselesain gitu. Iya kayak gitu. Okay, Kayak gitu sih. Nah teman-teman, itu dia tadi pesan dari Kaninda, yaitu harus punya mimpi, goal, dan juga jangan takut mulai sama jangan takut gagal. Kaninda, terima kasih banyak, kita udah kurang lebih 40 menit ngobrol sama Ayu. Tapi bener insightful banget, lebih dari 40 menit nih. Dan pastinya teman-teman yang mau mulai di dunia trading atau investasi ya bisa dilihat di media sosialnya Kaninda, bisa kalian belajar juga bersama komunitasnya Kaninda, dibantu. Tapi tadi saran Kaninda bisa ikut kelasnya juga biar lebih ini kak ya. Aku nggak pakai kelas. Oh maksudnya Komunitas kelas aja. komunitas yang lain gitu ya. Oke. Nah, Kaninda terima kasih banyak, semoga Kaninda makin sukses lagi ya di dunia trading dan investasinya. Amin. Makin dikenal di seluruh Indonesia. Amin. Dan teman-teman, terima kasih yang sudah saksikan podcast kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan inspirasi dari obrolan kita kali ini. Dan saya Alia, Linda Susanti. terima kasih sudah menonton dan bye-bye. Dadah kak.